jamak qashar dalam sholat. Orang yang boleh melakukan jamak qashar adalah orang yang melakukan perjalanan atau musafir minimal perjalanan 80 km. Walaupun ada sebagian yang mengatakan 86 km, but so far 80 kilo sudah bisa. Nah, yang boleh dijamak hanya dua kelompok sholat, yaitu zuhur dan asar, dan kemudian maghrib dan isya. Subuh nggak bisa jamak ke zuhur, asar nggak bisa jamak ke maghrib. Jadi yang bisa jamak hanya zuhur asar gabung jadi satu, maghrib isya gabung jadi satu. Nah teman-teman, apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan sholat. Apa itu qashar? Qashar adalah memendekkan sholat. Berarti jamak qashar adalah dikumpulkan dan dipendekkan. So teman-teman mesti tahu dulu kata kuncinya adalah jamak qashar. Oke, diingat dulu jamak qashar, dikumpulkan dan dipendekkan. Nah, kalau zuhur dan asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur namanya takdim, dikerjakan di waktu asar namanya takhir. Maghrib isya kalau digabung jadi satu, dikerjakan di waktu maghrib namanya takdim, dikerjakan di waktu isya namanya adalah takhir. Yuk kita mulai. Tadi kata kuncinya adalah jamak qashar. Misalnya kita mau melakukan perjalanan jam 10 pagi, katakan menempuh perjalanan minimal 200 km. Misalnya dari Pekanbaru menuju Rantau Brangin, atau aku nggak tahu ya wilayah lain, mungkin dari Jakarta ke Bandung apakah sudah 80 kilo? Kemungkinan sudah ya. Nah kalau dia udah di atas 80 kilo, katakan misalnya kita berangkat dari jam 10 pagi, zuhur kita berhenti di jalan, kemudian kita berpikir, aku jamak ajalah asar aku di waktu zuhur supaya nanti asar kita nggak sholat lagi. Artinya kita udah kerjakan asar kita di waktu zuhur. Kalau asar kita kerjakan di waktu zuhur, tadi kan namanya takdim ya. Sementara kata kuncinya adalah jamak qashar. Berarti jamak qashar takdim. Niatnya gimana? Niatnya gampang aja. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim, zuhur asar lillahi ta'ala. Udah sesimpel itu. Ingat kata kuncinya jamak qashar, karena kita kerjakan di waktu zuhur adalah takdim. Berarti jamak qashar takdim. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim, zuhur asar lillahi ta'ala. Apakah perlu disebut rakaatnya? Boleh iya, boleh tidak, karena qashar itu udah tanda dia dua-dua loh. Oke? Nah, artinya kita sholat Allahu Akbar, sholat zuhur 2 rakaat seperti sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, sunnah iqomat, tidak juga tidak apa-apa, lanjut asar 2 rakaat. Antara zuhur dan asar nggak niat lagi juga nggak apa-apa, karena niatnya sudah jamak. Oke? Sengaja aku sholat jamak qashar takdim, zuhur asar lillahi ta'ala. Atau mau gaya yang kedua, kita nggak mau deh sholat zuhur, misalnya kita nggak enak badan, sakit perut, nanti aja deh zuhurnya aku kerjakan di waktu asar. Oke, tadi kata kuncinya adalah jamak qashar. Zuhur asar kalau dikerjakan di waktu asar adalah takhir. Berarti gampang banget loh niatnya. Sengaja aku jamak qashar takhir, asar zuhur lillahi ta'ala. Lakukan sholat asar 2 rakaat, salam kanan salam kiri, lanjut zuhur 2 rakaat. Saya tidak rekomendasikan antara asar dan zuhur, atau yang tadi takdim antara zuhur dengan asar, jangan ngobrol, jangan cerita, karena dia jamak nggak boleh putus. Oke? Nah banyak yang nanya, ustazah bukannya zuhur duluan? Zuhur duluan boleh aja, karena mengikuti rotibus sholat, tertibnya sholat. Tapi asar duluan juga nggak masalah, karena menghargai waktu sholat. Tapi saya rekomen tetap asar yang duluan, biar gampang, karena kita menghargai sholat yang pada waktunya. Oke? Nah yuk sekarang kita dari maghrib ke isya, atau isya ke maghrib. Misalnya kita berangkat dari jam 4 sore, mau nyampe di tujuan jam 10 malam. Maghrib berhenti, ya udah deh aku kerjakan aja isya aku di waktu maghrib. Gampang doang. Tadi kata kuncinya jamak qashar, dikumpulkan dan dipendekkan. Karena dikerjakan di waktu maghrib berarti takdim, ya dong. Berarti niatnya adalah sengaja aku sholat jamak qashar takdim, maghrib isya lillahi ta'ala. Udah, lakukan sholat maghrib Allahu Akbar 3 rakaat, salam kanan salam kiri, lanjut isya 2 rakaat. Maghrib kenapa nggak dipendekkan ustazah? Nggak bisa, karena maghrib itu sholat ganjil. Kalau dijadikan 2 dia genap loh. Kalau dijadikan 1
setengah tegak nanti berhentinya. Oke, gampang kan? Pokoknya intinya jamak qashar aja deh. Takdim atau takhir terserah teman-teman mau lakukan di mana. Misalnya lagi kita nggak mau sholat maghrib, kita kerjakan aja lah maghrib kita nanti di waktu isya. So kita nggak sholat maghrib. Oke, tadi kata kuncinya jamak qashar. Ya udah, kalau maghrib kita nggak sholat, kita kerjakan di waktu isya, berarti jamak qashar takhir. Karena kode waktu isya adalah takhir, berarti sengaja aku sholat jamak qashar takhir. Isya maghrib lillahi ta'ala. Lakukan sholat isya 2 rakaat, salam kanan salam kiri, lanjut maghrib 3 rakaat. Antara satu sholat dengan sholat lain disunahkan iqomah, tapi tak wajib, hanya sunnah saja. Gampang ya teman-teman. Ini udah aku buat beberapa bulan yang lalu, videonya udah dilihat jutaan orang. Teman-teman lihat ini supaya teman-teman bisa melakukan jamak qashar ini kalau teman-teman berada dalam perjalanan. Tidak peduli apakah teman-teman naik bis, naik pesawat, karena yang dihitung itu jarak, bukan kendaraannya dan bukan pula waktunya.